Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kultum yang bertema tentang doa. Sebagaimana kita pahami, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa doa itu adalah senjatanya kaum mukminin. Doa juga merupakan perwujudan bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa. La haula wala quwwata illa billah. Maka sebagai wujud kedhaifan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam keseharian kita jangan sekali-kali meninggalkan yang namanya doa. Karena doa itu sekali lagi adalah permohonan kita kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha kuasa, ala kulli syai'in qadir. Sedangkan kita ini lemah. Allah yang mengatur segalanya, Allah yang menciptakan kita. Maka satu-satunya tempat bermunajat, bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang enggan untuk berdoa, untuk bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya di antara sekian banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada satu doa yang mana beliau disebutkan dalam riwayat, di waktu pagi dan petang beliau tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari membaca doa ini. Doa ini hadirin hadirat rahimakumullah adalah muatannya adalah bagaimana beliau meminta kepada Allah supaya terhindar dari 4 perkara. Kita akan bahas sama-sama bagaimana isi daripada doa yang dimaksud. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat bahwa wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk berilmu. Surah Al-Alaq ayat 1-5 itu adalah gambaran bahwa jauh sebelum diturunkannya perintah sholat, jauh sebelum diturunkannya perintah puasa, zakat dan sebagainya, maka hal yang pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada kita semua tentunya, adalah perintah untuk berilmu, berikra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Sebelum kita beramal, maka hal yang pertama yang kita lakukan adalah berilmu dulu. Jangan sampai kita forsir tenaga kita forsir pikiran kita forsir segala sesuatunya untuk beramal, namun kemudian tidak berdasar kepada ilmu. Dalam artian ini berkurang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang melakukan seperti ini, maka fahuwa raddun, akan tertolaklah amalnya itu.
sumber daya kita kerahkan sementara tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran, tidak ada dasarnya dari hadis dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka akan tertolak. Nah, tapi pada sisi lain, dikala kita sudah memiliki gairah untuk berilmu, maka lagi-lagi disinilah yang kemudian ada satu doa yang sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa doa ini kemudian Rasulullah munajatkan bahwa, ya Allah, dikala engkau memberikan ilmu, dikala kami ini makhlukmu akan menuntut ilmu, maka berilah kami furqan ya Allah, membedakan mana ilmu yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Nah, kalau ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah, berilah kami kekuatan ya Allah untuk bisa tetap menapaki ilmu itu. Tetapi seandainya ilmu tidak bermanfaat, maka ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu tersebut. Banyak berseliweran di sekitar kita, hadirin hadirat rahimakumullah, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu sihir lah, ilmu yang menjauhkan kita dari Allah. Dan banyak lagi ilmu-ilmu yang kalau dia betul-betul menjauhkan diri seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah minta, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian yang kedua, permintaan yang kedua baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam doa beliau, wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari hati yang tidak tentram, dari hati yang tidak sakinah, dari hati yang tidak tenang. Nah, persoalan khusyuk juga ini, hadirin berbahagia, adalah sangat urgen dalam kehidupan kita. Saking urgennya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, apalagi dalam persoalan salat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapakah mereka itu? Salah satu yang antaranya, bahkan Allah menempatkan urutan pertama adalah orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dalam pemahaman yang kita tahu bahwa, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahwa beberapa definisi daripada khusyuk itu adalah kita, apalagi dalam persoalan sholat, adalah kita tumakninah dalam melaksanakan sholat. Kemudian tingkatan berikutnya adalah bagaimana berupaya untuk memahami apa yang kita baca, kandungan yang kita baca kalau kita sholat. Ya, khususnya dan terutama sekali adalah surah Al-Fatihah itu. Nah, kekhusyuan itulah yang kemudian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah minta, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang tidak pernah kenyang. Dan dalam pemahaman kami bahwa kekhusyuan ini bukan saja di persoalan sholat, tetapi menyangkut di ibadah-ibadah yang lain. Betapa pentingnya yang namanya khusyuk itu. Nah, yang ketiga, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga adalah wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin wal hadirat rahimakumullah, membekali dalam diri kita ini, ya, instrumen yang disebut dengan nafsu. Pasti dalam diri kita ada nafsu, dan kita dilengkapi oleh 3 instrumen. Jadi selain nalar atau pikiran, kemudian ada nafsu dan ada qalb. Jadi nafsu ini tidak bisa kita hilangkan dari diri kita, tetapi yang kita bisa lakukan adalah bagaimana mengarahkan ini supaya tidak didominasi dan nafsu tidak mendominasi diri kita, maka diarahkan sesuai dengan rel yang tentunya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya, nafsu makan, nafsu yang terlalu banyak makan, maka ada obatnya, ada puasa. Yang mau menikah, ada disuruh berpuasa juga kalau tidak mampu. Ya ayyuhas syabab, kata Rasulullah, wahai pemuda, jika engkau sudah mampu untuk menikah, maka tazawwaj, menikah. Tetapi kalau belum, maka berpuasa. Itu nafsu. Nah, nampak sekali dalam kehidupan kita bahwa kalau ada orang yang mendominasi nafsu dalam dirinya, maka yang dia pikir bukan lagi apa yang dia makan besok, tapi yang dia pikir, yang ada dalam pikirannya itu adalah siapa lagi yang saya makan besok. Dan itu di tipologi manusia memang, hadirin wal hadirat, seperti itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, jika sekiranya engkau memberikan manusia itu 1 bukit emas, dia akan minta 2.
Engkau berikan 2, dia akan minta 3. Begitulah seterusnya. Tipologi manusia sesungguhnya, ya fitrahnya itu adalah tidak pernah merasa puas. Tapi apa yang kita lakukan dalam ajaran agama kita, bagaimana dengan nafsu itu, ya betul-betul kita kekang. Ya, yaitu yang permohonan ketiga, berlindung dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Kemudian yang terakhir, hadirin wal hadirat rahimakumullah, adalah wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah didengar. Ini juga luar biasa permintaan Rasulullah. Bayangkan Rasulullah meminta kepada Allah, namun juga pun dia selipkan doa tadi. Dia sisipkan doa tadi itu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak diijabah, dari doa yang tidak didengar. Orang berdoa dalam mukadimah tadi kami sampaikan bahwa adalah memohon kepada Allah, tapi pada satu sisi ada persyaratan-persyaratan yang kita harus penuhi supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada seorang ulama, dikala beliau mengkaji tentang doa, maka setelah selesai pengajian, maka salah seorang jamaahnya bertanya kepada ulama ini, kepada kiai ini, wahai Pak Kiai, saya ini sudah berdoa, sekian lama berdoa, sudah berhari-hari, berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan bahkan. Saya memohon kepada Allah, ada doa yang selalu saya ucapkan, tapi kok tidak ada tanda-tanda dari Allah. Nah, harus dijaga di sini, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa dikala kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, dikala kita berdoa, yang tadi saya katakan bahwa ini adalah senjatanya kaum mukminin, maka yang pertama kita harus lakukan adalah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada cerita tadi, bahwa dikala sang kiai tadi ditanya, maka sungguh mengagetkan dikala sang kiai menjawab pertanyaan jamaahnya tadi. Dia mengatakan begini, sambil mengutip firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kami sampaikan dalam muqaddimah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi sesungguhnya itu semua permohonan kita kepada Allah, semua munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan, karena inni qarib. Allah itu sangat dekat kepada diri kita, kepada diri manusia. Saking dekatnya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat min hablil warid, daripada 2 urat leher kita. Tapi di situ dah kita perhatikan ada persyaratannya. Lalu ulama sang kiai tadi mengatakan begini, mana mungkin permintaan seorang Bani Adam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara makanan yang masuk ke dalam perutnya adalah makanan haram. Mana mungkin doa bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sementara pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram. Nah, ini juga perhatikan bahwa memang si Allah itu dekat, tapi persyaratan utama untuk diterimanya doa, maka jauhkan dulu segala sesuatu dalam diri kita, dari diri kita ini, hal-hal yang bisa menghalangi diijabahnya doa kita. Maka disebutkan bahwa dalam surah Al-Mudaththir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir." Pakaianmu itu sucikanlah. Jangan sampai pakaian itu, pakaian yang kau pakai adalah pakaian yang haram, yang seharusnya bukan milikmu, ya, bukan hakmu namun kau pakai. Jadi pakaian yang dimaksud adalah pakaian fisik, pakaian jasmani, dan juga tentunya pakaian rohani, ya, lahir dan batin, zahir dan batin. Kemudian makanan, hati-hati, karena makanan pada hakikatnya di saat kita masukkan ke dalam mulut kita, terus lewat tenggorokan kita, kerongkongan kita, kemudian masuk ke lambung, ke perut kita, kalau itu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian tumbuh menjadi darah, menjadi daging dalam diri kita, kemudian kita memiliki keturunan, naudzubillah min dzalik, akan menurun kepada keturunan kita makanan yang haram, naudzubillah min dzalik. Inilah yang kemudian mana bisa, kata sang ulama tadi, sang kiai tadi, doa bisa dikabulkan sementara makanan yang kau makan adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dari segi haram dari segi jenisnya ataupun haram dari jenis dari mana asalnya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian
dengan kita berupaya selain memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta keistiqomahan, meminta kekuatan supaya kita terlindung dari 4 hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya, dan kita akhiri dengan ucapan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.